Ini bagus nih kok, gue dari Bali nih. Wah. Biar kita nggak dibilang kolonial, kita dandanannya agak tradisional. Beda Kan kan? nggak di- Penampilan beda toh. Kita kan nggak di istana bro, jadi nggak ada bau-bau kolonial. Istana kok kolonial? Lah Pak Jokowi kemarin ngomong, Soal? jadi selama ini dia tidur di Istana Bogor, tidur di Istana Merdeka, itu selalu tiap malam dibayang-bayangi karena ada bau-bau kolonial. Bau kolonial tuh kayak apa ya? Gua nggak tahu ya kalau bau kolonial itu seperti apa ya. Kalau gua tahu kan misalnya ini, bau jengkol, kita tahu gua. Jujur gue baru makan jengkol tadi. Bau kolonial itu seperti apa? Masa kolonial berbau? Kolonial itu bukan berbau. Kolonial itu kan kata kerja ya. Maksudnya masa bangunan kolonial? Makanya harus pakai kolon. Kolon, iya. Ya, jadi biar hilang baunya. Jadi backgroundnya apa Pak Jokowi itu? Bilang kalau istana negara, baik yang di Jakarta maupun yang di Bogor itu dibilang bau-bau kolonial tuh alasannya apa? Nggak kan Masa nggak baca alasannya. sejarah? Alasannya dia mau pindah bro. Oh, jadi Dia kepingin nanti kita istananya tuh pindah ke istana kelelawar apa Garuda itu loh. Oh, yang di IKN. Yang di IKN. Iya, kalau mau memuji hasil karyanya jangan jarang-jarangin karya yang lain dong. di Istana Merdeka itu ribuan sejarah tertoreh di situ dan sejarahnya sejarah perlawanan. Dan gini bro, gue juga bingung ya Pak Jokowi itu sekarang nih kan dia sampai Oktober selesai. Iya, 20 Oktober. 20 Oktober dia 20 ngomong Oktober gitu, dia sudah tidak mencium aroma-aroma yang dibilang kolonial. dia ngomong gitu Agustus kan menjelang 17-an. Kan Agustus sampai Oktober cuma 3 bulan lagi. Kan dia hampir 9 tahun tinggal di situ. Ya, hampir bahkan mungkin 10 tahun dia tinggal di tempat, dia nggak cerita soal bau. Iya, lo bayangin ya, dia berapa tahun tinggal di Loji Gandrung. Emang Loji Gandrung di Solo itu kapan dibangunnya? Iya, buatan mana, kapan dibuatnya, dan Iya, seterusnya. Loji Gandrung itu dibangun 1830. Iya. Dia pernah di ini juga kan, Balai Kota. Balai Kota DKI. Nah, Dia itu nggak ngomong juga. soal bau-bau. Karena DKI nggak mau pindah kantor. Oh iya, karena ya ngapain dia pindah ke Jonggol ya? Ibu kota. Dia di Jakarta kan gitu. Tapi maksud gue gini, apa ya? Kan orang bicara selalu ada motifnya. Orang bicara tuh ada maksud. Motifnya gini deh bro, kalaupun tempat itu pernah berjasa jadi tempat tinggal lo, tapi kalau udah nggak dibutuhkan, maka lo disepak. Atau ya. Ini kayak modus ya. Gue membaca sebuah pola di sini. Pola. Kalaupun bisa berjasa tempat itu selama 9 tahun dia tinggal di situ, dia menikmati bareng cucunya, bareng kegiatan. Ya ini ngomongin istana apa partai sih? Istana. Kok mirip jadi partainya. Tapi kan begitu polanya. Kalau udah nggak dibutuhkan, dilepeh. Oh iya. Gitu lah. Mohon maaf, kita ngomongin Golkar atau ngomongin apa? Bukan, ngomongin istana. Oh ini. istana. Jadi kalau lo nggak dibutuhkan lo akan, ini kolonial nih. Oh, gitu. Karena udah nggak dibutuhkan. Kita nggak ngomongin ketua KPU kan? Nggak dibutuhkan langsung dibuang, nggak nah? Enggak, kalau ketua, Istana. iya, Oh. kalau ketua KPU kan sama milenial. Kalau ketua KPU benar-benar beraroma kolonial. Kan di Belanda. Iya bener. Itu dia Latihan nyoblos. balas dendam itu Iya mungkin. sama Belanda. Mengintervensi Belanda. Ini dia nih, ini menarik nih. Jadi Pak Jokowi bilang, selama ini setiap kali nginep di Jakarta maupun di Bogor itu ada bau-bau kolonial. Nah. Kita kalau di Jakarta kita bau-bau durian kayaknya ya. Kalau di Kalibata. Iya kan? Kalau di Bogor bau-baunya kan asinan gitu kan. Makanya. Kok Pak Jokowi bisa mencium aroma yang orang lain nggak bisa Ya cium? mungkin ketika dia tidur kan biasa ya, dia habis nonton film horor misalnya kan. Horor tentang Belanda, Tentang Belanda, dia lagi tidur. tentang Jepang. Ada orang pakai jas. Ininya naik, apa namanya, kerahnya naik. Dracula nih. Kolonial. Kolonial ya. Kolonial. Karena kan di istana, dulu kan Belanda pasti kan arwahnya juga arwah orang Belanda dong. Wah, serem banget sih. Setannya pakai jas. Oh. Coba kalau dia tidurnya di pohon nangka, pocong. Agak berbau lokal ya. Bau lokal. Bisa jadi kok kalau orang tidur di istana negara lalu dia ditakut-takutin hantunya hantu kolonial. Hantu kolonial. Kalau di IKN nanti kalau toh ada hantunya hantu rakyat bukan ya?
Nah, itu dia gue nggak tahu. Tahu nih, hantunya apa dong kalau? Kan ada kan bangunan gede itu gua punya ini ya, punya kayak fobia. Biasanya kayak gitu ya? Bangunan gede banget, misalnya kita ke museum gitu, takut deg-degan gua. Ada hantunya nih, gitu kan? Iya. Bangunan-bangunan yang besar itu cenderung biasanya nih, bangunan besar itu cenderung membawa semacam mitos bahwa di situ ada hantu. Nah, mungkin maksudnya itu. Mungkin gini bro, setiap Kalau IKN kan dihantui dengan Iya. nggak ada investor kan? Kalau bangunan besar biasanya dibangun, itu ada satu buku namanya Piramida Korban Manusia itu, Peter Belger. Wah, hebat gue ya. Lu buku gue pinjemin lu baca ya. Jadi memang setiap kali bangunan-bangunan luar biasa itu sebetulnya meninggalkan air mata orang-orang kecil. Gitu tuh. Jadi ini memang satu Mewah. museum, bukan museum apa, kemewahan. Luar biasa. Tapi sebetulnya di balik itu proses pembangunannya ada air mata Ada orang. air mata di situ. Oh, intinya itu. Iya, ada air mata orang yang disingkirkan dari tanahnya. Ada air mata orang yang dipaksa pindah ke sana. Iya. Ada air mata orang-orang yang angkanya terhadap tanah yang dibeli itu nggak seberapa. Ya benar. Atau ada air mata yang menangis ketika turun ke pres orang investor asing boleh 190 tahun. Ada air mata pengusaha yang kursinya udah di sana tapi DP nggak turun juga. Temen gua tuh ada tuh. Temen gua bagus namanya. Iya. Itu ada. Ini ada yang bilang kok, statementnya Pak Jokowi terhadap bahwa Istana Jakarta dan Bogor itu bau-bau kolonial itu seolah-olah menghina Bung Karno. Kenapa? Ya karena di istana itu sendiri melahirkan jiwa-jiwa patriotisme. Di istana itu yang sudah dihuni 6 presiden sebelumnya, misalnya gitu, itu tidak bisa kemudian disebut kolonial. Itu adalah monumen di mana perjuangan rakyat Indonesia berbukti nyata. Bahkan di Istana Negara Jakarta itu, depannya itu ada jalan raya namanya Jalan Merdeka. Jadi sejarah. Memang itu jalan kemerdekaan berarti ya? Iya, nah itulah bukti kemerdekaan kita bisa mengusir penjajah. Oh. Itu juga istana yang di Jakarta itu kok, itu dibangun, itu yang bangun juga orang-orang kita. Ya pasti, kulinya orang kita. Kulinya orang kita. Kalaupun pemiliknya orang Belanda kan? Iya, waktu itu belum tentu milik orang Belanda. Kalau itu dibangun pakai, misalnya diambil dari hasil bumi Indonesia, itu aslinya punya Indonesia. Oh iya ya? Itu kan nggak dibawa dari Belanda utuh-utuh gitu. Ada yang bawa kusen dari Belanda, nggak ada juga. Nggak mungkin. Kayunya pasti kayu dari sini. Iya, kayu mungkin dari Kalimantan gitu Iya. kan. Dari Papua entah dari mana. Buruhnya barangkali dulu kakek gua. kita itu. Mungkin. Kalau dilihat sih kayaknya kakek gua. Tampang buruh kan. Pekerjaan buruh. Ini artinya bisa saja. Kemudian ada beberapa orang, terutama ahli sejarah, itu menyampaikan bahwa wah ini sih dalam tanda kutip nggak paham sejarah yang ngomong. Oh nggak paham sejarah? Nggak paham sejarah. Dia hanya paham sejarah keluarganya, tapi nggak paham sejarah. Jadi kalau ada sesuatu yang baru dan itu mungkin menurut dia sama bagusnya, nggak perlu jelek-jelekin yang lama. Iya. Jangan kemudian jadi atau setidaknya lo merasa, even itu cuma tempat ya. Hargai juga bahwa dia berjasa terhadap karir lo. Iya. Dia berjasa terhadap bagaimana lo selama ini bisa bekerja di istana gitu. Kan gitu. Jadi kalau lo punya kebiasaan bro, ketika udah bekas atau sudah tidak punya manfaat, lo lepeh, itu kan lo kayak iya, apa itu menyakitkan sih? pertama. Kedua punya potensi jadi musuh lo. Jangan sampai kemudian, kalau gua tuh punya kepercayaan di mana setiap ruang waktu itu ada ruhnya, ya. Oh, ada ruhnya, hidup. Mungkin karena gitu. lo pakai belangkon ini, jadi jadi kepercayaannya sudah. Iya, 4 hari 4 malam nggak tidur ini. Ki Harjuno. Ki Harjuno. Artinya bisa saja kemudian istana itu dengan segala isinya, segala penghuninya, bisa saja kemudian dia juga makhluk Tuhan ya, ada di situ kan. Jadi dia berdoa kepada Tuhan, ini orang ini ngeledek kita nih, kita ledek balik. Jangan-jangan seperti itu. Ya kan? Jadi kalau kemudian nanti di istana yang baru penuh dengan hantu gimana gara-gara itu? Ini bicara metafisika. Iya, padahal ya bro, ini kan soal sejarah ya. Iya, bahwa itu ada bagian dari pemerintahan sebelumnya sebelum Indonesia merdeka kan. Tapi kan warisan Belanda di Indonesia bukan cuma itu, bukan cuma istana. Lo ada jalan Dendels Panarukan. Oh iya, itu juga. Itu dia lewatin juga. Iya. Kota tua. Kota tua. Yang nggak pernah muda. Nggak ada kota muda.
Iya kan? Dan nggak cuma di Jakarta. Ya di seluruh Indonesia Peninggalan Belanda ada. dari mana-mana. Iya. Di Jogja malah menghasilkan. Apa tuh? Benteng Frederick itu jadi Tempat wisata, iya. menghasilkan, Iya, menghidupi masyarakat. Ini kan nggak bisa kita gebyah uyah gitu. Seharusnya kalau mau menilai ini bau kolonialisme itu sifat. Oh ya, Sifat. jadi kolonialisme itu lebih pada sifat ya, Bukan pada bukan benda-benda bukan atau benda mati, bangunan. bukan. Iya, Iya benar, kan? benar. Kita juga menyukai sekarang ini kalau kita bicara soal penjajahan, dua negara ini kan sangat membekas ya, satu Belanda, satu Jepang. Iya. Apakah dua negara itu sekarang kita masih anggap seperti itu? Iya. Orang kita banyak sekolah di Jepang, banyak sekolah di Belanda dan seterusnya. Kalau lu masih berpikir kayak gitu, lu pakai mobil? Oh iya. Wah, buatan Jepang? Buatan Jepang. Mobil kolonial. Mobil kolonial. Ini bau-bau kolonial. Bau kolonial. Bukan cuma itu, IKN, alat-alat mobilnya itu banyak yang dari Jepang belinya. Apakah itu juga bau-bau kolonial? Kan gitu kan? Iya kan? Iya. Ya jangan-jangan arsiteknya Untuk atau arsitek bendungan, pasti ngambil ide dari Belanda kan? dan itu kolonial tadi bilangnya. Itu kalau menganggap kolonial itu adalah benda. Kolonialisme itu kan Sifat. Sifat lu pingin menjajah pihak lain. lu pengen menguasai punya orang lain. Iya, lu ngedongkel. Kalau menjurus, yang lain. Coba ulangi. Iya. Lu memaksa mundur. terlalu menjurus, jangan dong. Jadi, yang lain. Lu maksain apa namanya? Orang lu untuk duduk di jabatan kursi tertentu. Iya, itu juga kolonialisme. Oh, penjajahan. Iya, lu memaksa, ya, seolah-olah melarang orang lain berkompetisi. Iya. Yang boleh berkompetisi hanya orang lu. Itu juga kolonialisme. Oh. Itu. Ada lagi nggak lo? Lu menjanjikan anak yang kemarin nyelamatin bendera itu untuk jadi tentara. masuk tentara, ternyata nggak bisa dan dia bilang ya sesuai dengan aturan. Nah. Sementara ada anak lain yang nggak manjat tiang bendera, aturannya diubah. Nah, itu kolonialisme dalam bidang konstitusi. Ya kan gitu kan? Nemu aja lo kan. Padahal nggak pernah manjat tiang bendera tuh anak. Lu demi kekuasaan, lu musuhin keluarga lu sendiri. Kolonialisme. Lu demi kekuasaan, lu membiarkan saudara lu cuman jualan mebel. Itu kolonialisme. Ini nggak boleh. Nah, itulah arti kata kolonial yang... Jadi kolonial itu adalah perilaku. Iya, kata sifat. Mengkoloni kan, dia membuat koloni baru gitu loh. Dan orang lama dibuang. Orang lama, jadi kalau bawa menguasai. lo misalnya di satu tempat nih, tempat yang lama, lo pindah, bikin koloni baru. Oke. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya Membuang yang ada di situ. yang berkuasa, lo dongkel, lo bikin koloni baru. Itu namanya kolonial. Nanti ada partai kolonial tuh. Baru tuh. Partai kolonial Indonesia. Koloni baru. Oh, iya kan? PKB dong, partai koloni baru. Inilah yang nggak diharapkan oleh masyarakat. Kalau Istana Merdeka, Istana Negara yang di Jakarta, Istana yang di Bogor, indah banget. Udahlah, itu bagian dari sejarah kita. Bagian dari kita memotret zaman dulu itu para pendiri bangsa bertumpah darah dan air mata hanya untuk merebut kembali itu. Ya, kalau mau pindah-pindah aja. Kalau pindah-pindah aja nggak usah jelek-jelekin. Iya. Sekarang gini, kalau lu jadi RT, lalu ada warga lu baru pindah ke tempat lu, bilang, Pak, saya pindah sini nih, karena tempat saya, perumahan saya yang lama itu, bau-bau kolonial, Pak. Tetangganya bau-bau kampret, Pak. Mungkin sebagai RT juga nggak enak juga. Nanti lu pindah lagi, jelek-jelekin lagi. Nanti kalau Bapak pindah dari sini, Bapak jelekin saya. Jadi memang kalau kita kembali ke Pak Jokowi, sebaiknya tinggal berapa hari sebelum beliau lengser itu, kalimat-kalimat sejuk, perilaku-perilaku yang benar-benar seorang presiden, itu yang kita harapkan ya. Iya. Jadi barangkali dia pengen mengingatkan kita bahwa kita ini bisa loh bikin istana sendiri gitu. Kan istana yang kemarin. Walaupun pinjaman, misalnya duitnya, misalnya. Iya, tuh bisa kita bikin istana sendiri. Nah, sekarang istana yang ini kan dulu yang bikin orang lain, gitu lah. Tapi kan orang lain itu nggak utang. Iya nggak sih. pinjam, nggak memberatkan APBN juga orang lain itu. Itu punya kita udah. Itu istana itu harganya mahal banget. Iya. Istana Merdeka. Terus kalau nanti istana itu nggak ditinggalin, yang tinggalin dibalikin ke kolonial. Oh iya, kayaknya iya. Justru itulah kolonial. Dikembalikan. Mungkin itu. Jangan sampai ya yang tempat yang baru itu dianggap bau-bau kolonial oleh penduduk asli. Karena menyingkirkan yang iya. orang asli. Itu kan sebetulnya sama.
Konsepnya sama ya? Bikin koloni baru di situ. Oh iya. Itu kolonial namanya. Koloni Jakarta tiba-tiba ada di Penajam. Ya, koloni Jakarta dipindahkan ke Penajam, bikin masyarakat baru, koloni baru. Itulah makna kolonial. Duh, jangan-jangan itu sebenarnya yang mau disebut Iya. Pak Jokowi. Itu Iya kan? istana bau-bau. Di sana bau-bau dinasti yang bener aja. Makanya kan dia ngomong gitu setelah nginep di IKN. Iya, tapi iya setelah nginep kok sebelumnya nggak bisa tidur loh Pak Jokowi itu katanya. Karena bau. Kan bikin koloni baru. Oh. Kolonial dong. Dia kemarin itu ya langsung bilang saya tidur nyenyak. Oh. Itu pas banget setelah Erlangga mundur.